Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Ya, semoga kalian tetap semangat walaupun kita masih belajar dari rumah. Ibu tidak segan-segan untuk tetap mengingatkan kalian untuk menjaga protokol kesehatannya dengan 3M. Ya, yang pertama, kalian harus tetap selalu menggunakan masker kemanapun kalian pergi. Kemudian yang kedua, kalian harus tetap menjaga jarak. Dan yang ketiga, kalian harus sering-sering untuk mencuci tangan dengan sabun di dalam air yang mengalir. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan menanyakan sesuatu pada kalian. Apakah di antara kalian ada yang pernah berbelanja ke sebuah pasar tradisional? Tentu pernah ya. Misalkan ketika kalian membeli buah-buahan, pasti kalian akan mengatakan pada pembelinya, "Bang, saya ingin membeli 1 kilo apel atau 1 kilo jeruk." Nah, di situ kalian menggunakan suatu satuan, yaitu satuan massa yang dikenal dengan kilogram. Nah, selain satuan dari massa yaitu kilogram, kalian juga tentunya pernah mempelajari mengenai satuan-satuan dari suatu besaran. Contoh lainnya ya, misalkan satuan dari waktu yaitu detik atau sekon. Kemudian misalkan satuan dari jarak ya, itu adalah kilometer. Kemudian masih banyak satuan-satuan yang lain. Nah, salah satunya di mata pelajaran kimia ini, kalian nanti akan mengenal suatu satuan zat, yaitu yang disebut dengan mol. Apakah di antara kalian ada yang pernah mendengar kata mol? Ya, mall di sini bukan berarti tempat untuk kalian berbelanja ya. Tapi mol di sini adalah satuan jumlah zat yang kita kenal dalam mata pelajaran kimia. Nah, baik, yang dimaksud dengan 1 mol itu adalah banyaknya jumlah partikel yang dihitung dalam 12 gram massa dari atom karbon. Nah, ternyata hasil percobaan itu menyimpulkan bahwa dalam 12 gram atom karbon itu mengandung jumlah partikel sebanyak 6,023 kali 10 pangkat 23 yang disebut dengan bilangan Avogadro. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini menunjukkan adanya 1 mangkuk garam. Kalian ketahui bahwa garam tersebut wujudnya adalah padatan atau kita sering menyebutnya dengan butiran. Nah, sekarang Ibu tanya, apakah dari kalian ada yang bisa menghitung banyaknya jumlah butiran dalam garam tersebut? Jawabannya bisa, akan tetapi tentu dibutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, untuk mempermudah dalam proses penghitungan, maka di sini kita gunakan sistem konversi. Suatu sistem konversi itu adalah suatu proses berubah dari satuan ke satuan yang lain. Nah, hari ini kita akan mempelajari suatu proses konversi dari mol menjadi massa, kemudian menjadi volume, dan juga menjadi jumlah partikel. Nah, untuk mempelajari hubungan antara mol dengan massa, dengan volume, dan juga jumlah partikel, simak baik-baik ya penjelasan dari Ibu berikut. Nah, dalam konsep mol ini, sekarang coba kalian perhatikan. Nah, ini adalah mol. Mol di sini dia menjadi pusat dari diagram itu sendiri. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan mol? Mol ini merupakan salah satu satuan jumlah zat yang ada di dalam
pelajaran kimia ya, di mana mol ini besarnya sama dengan jumlah partikel yang terkandung di dalam 12 gram atom karbon. Ya, atau biasanya kita mengenal bahwa dalam 12 gram atom karbon itu mengandung 6,023 kali 10 pangkat 23, atau biasanya kita menyebutnya dengan bilangan Avogadro. Nah, di sini perhatikan ada komponen lain selain mol. Di sini ada jumlah partikel, kemudian ada volume gas, dan juga ada massa. Nah, jadi artinya dalam diagram ini kita bisa merubah dari mol, kemudian bisa menjadi massa, bisa menjadi volume gas, dan juga bisa menjadi jumlah partikel. Bagaimana cara merubahnya? Kalian tinggal melihat saja di sini. Ada tanda panahnya. Mana tanda panah? Misalkan di sini kita akan menentukan dari mol akan merubahnya ke dalam bentuk massa. Nah, berarti kita menggunakan tanda panah yang ini ya. Berarti kita menggunakan persamaan M sama dengan N dikali MM. Nah, ini ya. Untuk lebih jelasnya di sini. Nah, sebelum kita mempelajari konsep mol itu, kita harus tahu dulu. Yang pertama ada istilah massa atom relatif. Apa itu massa atom relatif? Massa atom relatif adalah perbandingan massa atom antar unsur. Dalam hal ini yang menjadi perbandingannya adalah, nah ini unsur karbon. Kenapa digunakan unsur karbon? Karena dia merupakan salah satu unsur yang stabil ya. Sehingga di sini massa atom relatifnya itu adalah massa perbandingan antara massa rata-rata satu atom unsur X dengan 1/12 massa satu atom karbon. Nah, kemudian selain massa atom relatif, kita juga bisa menentukan ada di sini massa molekul relatif. Yaitu apa perbedaannya? Kalau massa atom relatif itu adalah massa rata-rata satu atom, sedangkan massa molekul relatif atau MR yaitu massa rata-rata satu molekul. Atau lebih mudahnya, massa molekul relatif itu dapat dihitung dengan menjumlahkan massa atom relatif dari atom-atom pembentuk suatu molekul. Nah, contohnya di sini diketahui massa atom relatif AR ya, di mana Ca itu adalah kalsium, massa atom relatifnya adalah 40. Kemudian oksigen massa atom relatifnya adalah 16. Dan hidrogen massa atom relatifnya adalah 1. Tentukan massa molekul relatif atau MR dari senyawa CaOH2 kali. Maka kita bisa menjawabnya. CaOH2 itu mengandung satu atom Ca. Jadi atom Ca-nya di sini ada 1. Kemudian oksigennya, karena di belakang ini ada angka indeks 2, maka oksigen yang di sini kalian kalikan dengan 2. Sehingga atom oksigennya itu ada 2. Kemudian hidrogennya pun sama di sini. Awalnya dia 1. Karena ada angka indeks 2, maka dikalikan menjadi 2 atom H. Sehingga MR-nya adalah massa atom relatif Ca ditambah 2 kali massa atom relatif O ditambah 2 kali massa atom relatif H. 40 ditambah 2 kali 16 ditambah
2 kali 1. Sehingga hasil perhitungannya adalah 74. Nah, sekarang kita mulai menganalisis hubungan mol dengan jumlah partikel. Untuk menentukan jumlah partikel, maka kita menggunakan persamaan di sini N kali L. N di sini adalah jumlah mol, sedangkan L di sini adalah bilangan Avogadro, di mana besarnya itu adalah 6,023 kali 10 pangkat 23. Nah, sekarang contohnya di sini. 1 molekul air terdapat 6,023 kali 10 pangkat 23 molekul H2O. Ada berapa atom dalam 1 mol air tersebut? Maka kita tinggal menjawabnya. 1 molekul air tersusun dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Jadi, di dalam 1 molekul air itu tersusun dari 3 atom. Sehingga untuk menentukan jumlah atomnya, kita tinggal mengalihkan di sini, yaitu 3 dikali 6,023 kali 10 pangkat 23. Yang besarannya adalah 1,806 kali 10 pangkat 24 atom. Nah, itu adalah hubungan antara mol dengan jumlah partikel. Nah, sekarang yang kedua, yaitu mengenai hubungan mol dengan massa, di mana massa dari suatu unsur bisa dicari dengan persamaan mol dikali dengan massa molar. Nah, apa sih yang disebut dengan massa molar? Massa molar ini adalah massa yang dimiliki oleh 1 mol suatu unsur, di mana massa molar ini nilainya sama dengan massa atom relatif, akan tetapi dia mempunyai satuan. Sekarang contohnya, di sini diketahui massa atom relatif dari atom H itu adalah 1, kemudian oksigen di sini 16. Berapa massa 2 mol atom H2O? Jadi, langkah pertamanya adalah tentu saja kita harus menghitung dulu massa molekul relatifnya, yaitu atom H-nya di sini ada berapa? Ada 2. Maka di sini 2 dikali HRH ditambah O-nya di sini ada berapa? Ada 1. Maka dikalikan 1. Sehingga diperolehlah Mr dari H2O adalah 18. Sehingga massa molarnya adalah 18 gram per mol. Ya, karena nilainya sama antara Mr dengan massa molar di sini. Tetapi massa molar mempunyai satuan. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung massanya? Maka tinggal dikalikan. Ya, jumlah molnya berapa? 2. Maka 2 dikali 18. Sehingga massanya itu adalah 36 gram. Nah, sekarang yang ketiga, yaitu hubungan mol dengan volume. Nah, di sini ada persamaan V sama dengan N dikali Vm. V di sini adalah volume, N adalah mol, dan Vm ini adalah volume molar. Jadi, jumlah volume yang dimiliki oleh 1 mol gas, di mana besarnya Pm ini adalah 22,4. Dari mana ini? Ini diperoleh dari hasil percobaan, ya, di mana
dalam keadaan standar atau STP, di mana tekanannya itu 1 atm ya, dan suhunya itu adalah 0 derajat Celcius. Nah, selain itu ada juga di sini persamaan untuk menentukan volume apabila di luar keadaan standar. P dikali V sama dengan N dikali R dikali T, di mana P-nya ini adalah tekanan, V-nya itu adalah volume, N adalah jumlah mol, R di sini adalah tetapan gas ideal yang besarnya sudah ditentukan, yaitu 0,082, dan suhu. T itu adalah suhu, di mana suhunya ini adalah apabila diketahuinya dalam Celcius, maka kita merubahnya dalam Kelvin atau ditambah dengan 273. Contoh soal. Nah, di sini ditentukan berapa volume gas dari CO2 yang mempunyai massa 22 gram. Jika diketahui massa atom relatif C adalah 12 dan O 16 jika diukur pada keadaan STP. STP ini adalah standar. Nah, sehingga untuk menjawabnya, kita langkah pertamanya adalah harus menentukan molnya terlebih dahulu. Sedangkan di sini baru diketahui adalah massa dengan massa atom relatif, sehingga kita tentukan dulu massa molekul relatifnya CO2, yaitu sebesar 44. 44 ini diperoleh dari mana? Yaitu jumlah atom karbonnya di sini ada 1. Berarti 1 dikalikan 12. Kemudian oksigennya di sini ada berapa? Ada 2. 2 dikalikan 16, 32. Jadi 12 ditambah 32, hasilnya adalah 44. Langkah selanjutnya kita tinggal menghitung jumlah mol. Mol itu adalah, tadi sudah ya kita bahas, yaitu massa dibagi mR. Massanya di sini adalah 22 gram dibagi 44, sehingga jumlah molnya adalah 0,5. Nah, langkah terakhir tinggal menghitung volumenya. Volume CO2 berarti tinggal jumlah mol dikali volume molarnya. Jumlah molnya adalah 0,5 dikali 22,4. Sehingga hasilnya adalah 11,2 liter. Nah, itu adalah penjelasan mengenai bagaimana cara merubah dari mol ke dalam massa, kemudian dari mol ke dalam jumlah partikel, dan juga ke dalam volume. Ya, nanti kalau ada yang belum bisa dipahami, kalian bisa tanya ya melalui grup WA ya. Ya, sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.